Nah, kita mulai dengan determinan dari matriks. Untuk menentukan nilai determinan, nah, coba lihat tulisan yang ada di layar. Misalkan ini ada matriks A yang ordonya itu 2 kali 2. Berarti kalau 2 kali 2, dia punya 2 baris dan 2 kolom. Yang elemennya itu A, B, C, D. Maka untuk mencari nilai determinan, itu untuk simbol determinan sendiri bisa ditulis seperti ini. Det A atau determinan matriks A. Atau kayak gini. Nah, kalau di fungsi waktu kelas 10, kalian mungkin mengenalnya seperti kayak nilai mutlak ya. Tapi kalau di matriks, ini dinamakan dengan determinan. Jadi, determinan dari matriks A. Nah, kalau misalkan di determinan, kita menggunakan tanda kurungnya itu tanda kurung yang lurus kayak gini. Kalau kayak gini, ini untuk matriks biasa. Kalau tanda lurus kayak gini, ini determinan matriks. Nah, jadi di soal nanti tidak harus selalu ditulis determinan A atau ditulis kayak gini, tapi bisa aja langsung kayak gini. Kalau kalian menemukan tanda kayak gini, berarti determinan dari matriks yang dicari. Nah, itu cara mencarinya, tinggal kita kalikan diagonalnya. A kali D yang sebelah sini dikurangi B kali C. Udah, itu jawabannya nanti ketemu. Nah, kita coba ke latihan soal. Tentukan determinan dari matriks-matriks berikut. Nah, kita coba yang pertama. Untuk mencari determinan dari matriks K, kita tulis kembali semua elemennya, 5, 2, 4, 3. Tinggal kita kalikan diagonalnya. Berarti sekarang kita kalikan terlebih dahulu. Nah, 5 kali 3 hasilnya 15. Dikurang, kalikan diagonal yang lainnya. Yang ini. 4 kali 2, 8. Sehingga jawabannya adalah 7. Udah, ini ketemu. Jadi determinan ini bisa lebih mudah ya kayak gini. Sekarang kita coba untuk determinan matriks L. Nah, langkahnya sama seperti tadi, kita kalikan yang diagonalnya. Ini kita kalikan, hasilnya negatif 8. Dikurang, kita kalikan lagi. 3 kali negatif 1, hasilnya negatif 3. Nah, hati-hati, di sini ada 2 buah tanda. Negatif kali negatif, positif. Sehingga sama aja dengan negatif 8 ditambah 3, yaitu negatif 5. Nah, inilah cara menentukan determinan dari matriks yang berordo 2 kali 2. Nah, sekarang kita mulai ke inverse. Nah, jika A dan B adalah matriks persegi sedemikian rupa sehingga berlaku matriks A dikali matriks B ataupun sebaliknya itu akan menjadi matriks identitas. Nah, jadi kalau kalian menemukan kayak gini, simbolnya bukan I, bukan juga angka 1, tapi matriks identitas. Nah, A disebut sebagai inverse dari B dan B disebut inverse dari A. Inverse itu kebalikan. Seperti misalnya kalau di operasi perkalian, misalkan angka 2. Kalau perkalian jawabannya jadi 1 ya. 2 kali berapa yang hasilnya 1? 2 kali setengah kan? Sehingga inverse dari angka 2 adalah setengah. Kalau misalkan 3 kali berapa yang hasilnya 1? Sepertiga. Berarti inverse dari 3 adalah 1/3. Nah, kalau itu pada bilangan biasa, sekarang ini pada matriks. Nah, misalkan matriks A ini ordonya 2 kali 2 dengan elemennya A, B, C, D. Maka untuk menentukan matriks, inverse-nya itu seperti ini. Jadi kalau kalian menemukan pangkatnya negatif 1, ini dibacanya A, matriks A inverse ya. Bukan pangkat negatif 1. Meskipun benar pangkatnya negatif 1, tapi dibacanya matriks A inverse. Atau inverse dari matriks A. Cara mencarinya itu sama aja dengan 1 per determinan dari matriks A. Lalu sekarang untuk matriksnya kita tukar posisi. A dan D kita tukar posisinya. Sedangkan B sama C kita kalikan negatif yang ini. Jadi yang sebelah sini ditukar, yang diagonal yang ke sini dikalikan dengan negatif. Nah, sekarang kita coba.
di sini diketahui ada dua buah matriks. Masing-masing ordernya 2 kali 2. Nah, apakah matriks A dan B ini saling inverse? Suatu matriks dikatakan saling inverse tadi kalau perkaliannya sama dengan matriks identitas. Jadi kita cek A kali B apakah menjadi matriks identitas? Lalu B kali A apakah matriks identitas juga? Berarti kalau semuanya sama menjadi matriks identitas, maka dikatakan saling inverse. Nah, kita coba untuk matriks A dikali B dulu. Seperti perkalian pada matriks di pertemuan sebelumnya, untuk mengalihkan dua buah matriks, kita kalikan baris kali kolom. Baris kali kolom selalu. Nah, kita kalikan 2 kali 2 ditambah 1 kali negatif 3. Simpan di sini. Lalu kalikan lagi 2 kali negatif 1 ditambah 1 kali 2. Simpan di sini. Sekarang yang bawah 3 kali 2 ditambah 2 kali negatif 3. Ada di sini. Dan yang terakhir 3 kali negatif 1 ditambah 2 kali 2. Nah, simpan di sini. Sekarang kita cek. Ini 4 dikurang 3. Hasilnya 1. Negatif 2 ditambah 2, 0. Ini 6 dikurangi 6, 0. Dan yang ini negatif 3 tambah 4. Nah, maka akan diperoleh matriks 1001. Matriks yang ini merupakan matriks identitas. Nah, ingat lagi di pertemuan pertama kita mengenai jenis-jenis matriks. Kalau matriks identitas itu semua elemen pada diagonal utamanya itu 1, sedangkan elemen yang lainnya itu 0. Jadi satunya hanya di sebelah sini. Nah, sekarang kita kalikan. Bagaimana kalau matriks B dikalikan matriks A? Nah, dalam matriks itu kan tidak berlaku sifat komutatif kan sebenarnya. Seperti matriks P kali Q tidak akan sama dengan matriks Q kali P. Tapi, ketika hasilnya menjadi matriks identitas, maka dikatakan saling inverse. Kita kalikan yang ini. Langkahnya sama seperti tadi, 2 kali 2 ditambah negatif 1 kali 3. Lalu 2 kali 1 ditambah negatif 1 kali 2. Simpan di sini. Negatif 3 kali 2 ditambah 2 kali 3. Ada di sini. Dan yang terakhir negatif 3 kali 1, 2 kali 2. Simpannya di sini. Sehingga kita peroleh nanti hasilnya 4 dikurangi 3, 1. 2 dikurangi 2, 0. Negatif 6 tambah 6, 0. Negatif 3 tambah 4, 1. Jadi 1, 0, 0, 1. Atau matriks identitas. Nah, karena hasil perkaliannya ini sama-sama menjadi matriks identitas, maka dapat disimpulkan matriks A dan B ini saling inverse. Nah, seperti itu. Jika mengalami kesulitan, silakan ditanyakan. Nah, sekarang kita akan mencari inverse dari suatu matriks. Tentukan inverse matriks-matriks berikut. Nah, untuk menentukannya, tinggal kita kalikan 1 per determinan matriks A, lalu posisi matriksnya yang kita tukar. Nah, berarti 1 per cara mencari determinan sama seperti di slide sebelumnya, kita kalikan diagonalnya. 3 kali negatif 4, hasilnya negatif 12, dikurang 5 kali negatif 2, hasilnya negatif 10. Jadi ini determinannya yang bawah. Nah, lalu kita tukar posisi matriksnya. 3 sama negatif 4, kita tukar posisinya. 3 jadi ke bawah, negatif 4 jadi ke atas. Jadi kayak gini posisinya. Lalu, yang negatif 2 dan 5 ini kita kalikan dengan negatif. Negatif 2 kali negatif 1 berarti sama aja dengan 2. Kalau 5 dikalikan dengan negatif, maka menjadi negatif 5 di sini. Nah, kita sederhanakan. Ini kan bisa disederhanakan. Negatif 12 ditambah 10 itu sama aja dengan 1 per negatif 2 atau negatif 1 per 2 sama aja. Dikalikan dengan matriks yang ini. Semua elemennya kita kalikan. Bukan hanya yang depan, tapi semuanya dikalikan dengan negatif setengah.
Negatif 4 kali negatif setengah, hasilnya positif 2. 2 kali negatif setengah, negatif 1. Negatif 5 kali negatif setengah, 5/2. Lalu 3 dikali negatif setengah, hasilnya negatif 3/2. Jadi inilah matriks inverse-nya dari matriks A. Ordonya masih sama 2 kali 2, hanya saja elemennya berbeda. Jadi inverse dari matriks A yang ini adalah matriks ordo 2 kali 2 dengan elemennya 2, negatif 1, 5/2, dan negatif 3/2. Nah, seperti itu. Sekarang kita cari kalau inverse dari matriks B. Langkahnya sama seperti tadi. Kalau kalian mau dipisahkan mencari determinannya silahkan. Atau kalau mau langsung kayak gini juga silahkan. Misalkan kita cari sekarang determinan matriks B. Sama seperti tadi. Kalau kesininya nanti jadi 1 per determinan matriks B ya. Berarti kita kalikan negatif 4 kali negatif 3. Hasilnya 12 dikurangi 2 kali 6. Dikurangi 12. 12 kali 12, 0. Berarti nanti kesininya pun jadi 1/0 kan? Kalau 1 dibagi 0, punya nilai nggak? Bilangan berapa yang kalau dikalikan 0 hasilnya 1? Nggak ada, tak terdefinisi. Sehingga, kalau suatu matriks memiliki determinannya itu bernilai 0, maka matriks tersebut dinamakan matriks singular atau matriks yang tidak dapat dibalik, sehingga matriksnya tidak memiliki inverse.